warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai analisis dan penilaian ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Marsyanda Nuzulia. Yang kedua ada Heni Asnawati. Yang ketiga ada Zainatul Qadriyanti. Dan yang keempat ada Holilatul Rahma. Yang kelima ada Cersa Cantika. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama daya tahan laba, yang kedua penilaian ekuitas berbasis laba, yang ketiga kekuatan laba dan peramalan untuk tujuan penilaian. Yang pertama yaitu daya tahan laba. Analisis ini membantu menghasilkan ramalan kekuatan laba untuk penilaian yang andal. Analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang stabil dan dapat diprediksi atau komponen yang mampu bertahan atau persisten. Komponen yang bertahan ini dipisahkan dari komponen acak atau komponen yang tidak berulang. Analisis ini membantu menghasilkan ramalan kekuatan laba untuk penilaian yang stabil. Analisis juga harus mewaspadai manajemen laba dan perataan laba. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Salah satu aktivitas analisis ekuitas adalah menyusun laba dan komponen laba, sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan terus-menerus dengan elemen acak, tidak tentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Informasi mengenai daya tahan laba. Ada dua, yaitu penyusunan ulang laba dan komponen laba, penyusunan laba dan komponen laba. Sebelumnya, hasil analisis operasi untuk menyusun dan menyesuaikan laba membutuhkan informasi yang relevan dan andal. Sumber informasi ini yaitu laporan laba rugi, laporan keuangan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan, manajemen discussion and analysis. Informasi relevan mencakup informasi yang mempengaruhi kemampuan laba untuk dapat dibandingkan dan diinterpretasikan. Misalnya, perubahan kombinasi produk, inovasi teknologi, penghentian kerja, dan keterbatasan bahan baku. Penyusunan ulang laba dan komponen laba. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba dapat membantu menetapkan kekuatan laba suatu perusahaan. Penyusunan ulang bertujuan untuk menyusun komponen laba guna menyajikan klasifikasi yang lebih berarti dan format yang relevan untuk analisis. Komponen dapat dibagi, diatur, atau dihilangkan pengaruh pajaknya, tetapi totalnya harus direkonsiliasi terhadap laba bersih untuk tiap periode. Penyesuaian laba dan komponen laba. Proses penyesuaian menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi yang tersedia untuk meletakkan komponen laba pada periode yang layak. Selanjutnya yaitu ada faktor penentu daya tahan laba. Terdapat 3 faktor penentu daya tahan laba, yaitu yang pertama ada tren dan daya tahan laba, yang kedua ada manajemen dan daya tahan laba, dan yang ketiga ada insentif dan daya tahan manajemen. Nah, ketiganya ini merupakan penentuan daya tahan laba yang potensial dalam menilai daya tahan laba baik sepanjang siklus usaha maupun untuk jangka panjang. Tren dan daya tahan laba. Tren laba dapat dinilai dengan metode statistik atau pernyataan tren. Tren laba seringkali mengungkapkan mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan, serta menilai kualitas manajemen. Manajemen dan daya tahan laba. Manajemen laba menggunakan prinsip laporan akuntansi yang diterima untuk melaporkan hasil tertentu. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk menurunkan variabilitas laba sepanjang beberapa periode melalui pemindahan laba antara periode baik dan buruk, antara periode berjalan, masa depan, atau berbagai kombinasinya. Beberapa bentuk manajemen laba yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama ada perubahan metode atau asumsi akuntansi. Yang kedua ada menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa dan tidak biasa. Praktik ini memindahkan dampak terhadap laba yang tidak biasa dan tidak diperkirakan yang dapat berpengaruh buruk pada tren laba. Yang ketiga yaitu ada menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban.
Teknik ini mengatur waktu pengakuan pendapatan beban untuk melakukan manajemen laba, termasuk manajemen tren. Yang keempat yaitu teknik big bets. Nah, teknik ini mengakui beban periode masa depan pada masa kini, jika kinerja periode masa kini itu sangat buruk. Praktik ini melepaskan beban masa depan dari laba masa depan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada penurunan nilai. Penurunan nilai aktiva seperti pabrik dan peralatan dan aktiva tak berwujud seperti goodwill saat hasil operasi sedang buruk merupakan alat manajemen laba lainnya. Yang ketiga yaitu ada insentif dan daya tahan manajemen. Analisis harus mengakui insentif bagi manajer terkait dengan laba. Analisis ini harus mampu mengenali perusahaan yang memiliki dorongan kuat untuk melakukan manajemen laba dan kemudian meneliti praktik akuntansi perusahaan untuk memastikan integritas laporan keuangan. Manajemen laba ini seringkali awalnya dicapai dengan pelaporan laba yang terlalu rendah. Hal ini menciptakan cadangan untuk dapat digunakan pada periode dengan laba rendah di masa depan. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja mereka, analisis harus menyadari adanya potensi manajemen laba dan bahkan salah saji. Penilaian ekuitas berbasis laba. Yang pertama ada pos laba bertahan dan sementara. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk penilaian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan dari komponen acak dan sementara, di mana bagian ini akan membahas perlakuan pos dalam evaluasi laba, kinerja manajemen, dan peramalan laba. Yang pertama ada analisis dan interpretasi pos sementara. Nanti ini akan menentukan apakah suatu komponen bersifat sementara. Dimana proses ini melibatkan penilaian apakah suatu pos bersifat tidak biasa dan operasional atau tidak berulang. Dengan menentukan penyesuaian yang dibutuhkan terkait dengan penilaian persistensi, penyesuaian khusus terkadang dibutuhkan untuk pengevaluasian maupun perkiraan laba. Menentukan persistensi suatu pos atau transitory nature. Yang pertama ada keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang, di mana keuntungan dan kerugian ini terkait dengan aktivitas operasi, tetapi yang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Pos operasi berkaitan dengan aktivitas normal suatu perusahaan. Dan konsep operasi normal ternyata bisa sangat rumit. Kemudian analisis keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang harus mempertimbangkan frekuensi yang melekat dan pola keterjadiannya. Kemudian ada keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang, di mana pos-pos ini tidak berulang dan tidak dapat diramalkan, serta terjadi di luar operasi normal. Aktivitas bisnis memiliki risiko kejadian yang merugikan dan kejutan yang bersifat acak dan tidak bisa ditebak baik oleh alamiah maupun buatan manusia. Kemudian penyesuaian terhadap pos luar biasa yang mencerminkan persistensi laba, di mana perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai stakeholder dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Yang akan berguna untuk pengambilan keputusan investasi, monitoring, kinerja, serta pembuatan kontrol agar dapat memberikan informasi yang handal, maka laba ini harus persisten. Di mana tujuan analisis dari interpretasi luar biasa ialah menentukan apakah suatu pos bernilai sementara atau menentukan penyesuaian yang diperlukan setelah penilaian persistensi yang seringkali diperlukan untuk penyesuaian khusus dalam evaluasi maupun perkiraan laba. Dalam penyesuaian pos luar biasa yang mencerminkan daya tahan, harus dipertimbangkan dampaknya bagi sumber daya perusahaan dan evaluasi manajemen. Yang pertama, dampak pos sementara terhadap sumber daya perusahaan. Misalnya saat pengakuan keuntungan, perusahaan juga nantinya akan mencatat kenaikan sumber daya, di mana sebagian besar pos sementara
dan sebagian besar dampak yang ditimbulkan terhadap pengembalian. Dampak pos sementara dalam evaluasi manajemen menganalisis mengapa pos ini dikeluarkan dari evaluasi kinerja manajemen. Kemudian penilaian perusahaan merupakan menjadi tujuan penting bagi para pengguna laporan keuangan. Karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat pengambilan keputusan, di mana deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas atau discounted cash flow. Di mana berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi seorang investor ekuitas. Di mana ramalan ini lalu didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Hubungan antara harga saham dan data akuntansi. Perlu diketahui bahwa profitabilitas masa depan sangat penting untuk menilai perusahaan, itu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Metode penilaian berbasis akuntansi memungkinkan adanya manipulasi dan distorsi laba oleh manajemen untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, potensi manipulasi data akuntansi bisa mempengaruhi peramalan nilai perusahaan. Dan untuk mengetahui hubungan antara harga saham dengan data akuntansi menggunakan model penilaian ekuitas berbasis akuntansi atau accounting based equity valuation model dapat dituangkan dengan rumus PT sama dengan BCT plus E LIT plus 1 dibagi 1 plus K pangkat 1 ditambah E LIT plus 2 dibagi 1 plus K pangkat 2 ditambah E LIT plus 3 dibagi 1 plus 3 pangkat 3 dan seterusnya, di mana DVT ini merupakan nilai buku pada periode akhir T, RIT plus 1 merupakan laba sisa di periode T ditambah dengan tahunnya, kemudian K merupakan biaya modal. Pengukuran penilaian yang sering digunakan ialah rasio harga terhadap nilai buku atau price to book value, rasio dan rasio harga terhadap laba atau price to earning ratio, di mana melalui perbandingan rasio dasar ini dengan angka implisit pada harga pasar terkini dapat mengevaluasi nilai investasi suatu perusahaan publik. Dan untuk perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan dalam pasar saham aktif, rasio dasar ini dapat digunakan sebagai alat mengestimasi nilai ekuitas. Yang pertama ada rasio terhadap nilai buku, di mana rasio terhadap nilai buku ini dapat dihitung dengan membagi nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Selanjutnya dengan mengganti perhitungan nilai ekuitas berbasis akuntansi pada pembilangnya, maka rasio price to book ini dapat dinyatakan dalam akuntansi yaitu sebagai berikut, di mana VP per BVP sama dengan 1 plus rho C T plus 1 minus K dibagi 1 plus K plus rho C plus 2 minus K dibagi 1 plus K pangkat 2 dikali BVP plus 1 per BVP dan seterusnya. Dengan persamaan ini menghasilkan beberapa kemauan penting. Jika pertumbuhan nilai buku meningkat, maka rasio PB meningkat. Yaitu ketika biaya modal ekuitas atau K meningkat, maka rasio KB menurun. Perlu diperhatikan bahwa rasio PB ini tidak sama dengan 1 jika pasar mengharapkan laba yang abnormal. Jika nilai sekarang dari laba masa depan yang abnormal positif, maka rasio PB akan lebih besar dari 1. Kemudian jika
Nilai sekarang laba masa depan abnormal negatif, maka rasio PB akan lebih kecil dari 1. Kemudian ada price to earning atau PE ratio, di mana rasio harga terhadap pendapatan PE ini dinyatakan sebagai nilai pasar ekuitas dibagi dengan laba bersih. Olson dan Jutner 2000 menunjukkan bahwa rasio PE dapat ditulis sebagai fungsi pertumbuhan jangka pendek atau short term growth dan pertumbuhan jangka panjang atau long term growth dari data per saham atau earnings per share dengan rumus sebagai berikut, yaitu P0 dibagi PA1 sama dengan 1 per K dikali short term growth minus long term growth dibagi K minus long term growth, di mana K merupakan biaya modal ekuitas. STG merupakan ekspektasi perubahan prestasi jangka pendek dan LTG merupakan presentasi jangka panjang pada laba per saham secara relatif terhadap ekspektasi pertumbuhan. Normalnya STG akan lebih besar dari LTG dan LTG akan lebih kecil dari K. Dan STG ini dapat dianggap sebagai konsensus analisis terhadap tingkat pertumbuhan selama 5 tahun pada laba per saham. LTG menjadi tingkat inflasi jangka panjang selama horizon perkiraan. Dari persamaan PE ini memberikan dua pemahaman penting, yaitu 1. Rasio PE berhubungan terbalik dengan biaya modal, di mana rasio ini lebih rendah untuk biaya modal ekuitas yang lebih tinggi dan akan lebih tinggi saat modal ekuitasnya lebih rendah. Kemudian rasio PE ini berhubungan positif dengan taksiran pertumbuhan laba per saham yang relatif terhadap pertumbuhan laba. Rasio PE ini tidak terkait dengan laba absolut, yaitu laba per saham baik tinggi maupun rendah, dan hanya memperlihatkan tingkat di mana laba per saham diharapkan akan meningkat relatif terhadap taksiran pertumbuhan. Kemudian hubungan rasio PE dan PB. Perusahaan dengan rasio PB dan PE yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki harapan laba sisa positif dan laba bersih yang diharapkan akan naik dibandingkan dengan laba saat ini. Ini merupakan perusahaan dengan kinerja tertinggi, yaitu perusahaan dengan pertumbuhan yang baik. Sebaliknya, rasio PB dan PE yang rendah menunjukkan taksiran laba negatif dan laba masa depan yang lebih kecil daripada laba saat ini. Hal ini jelas bahwa perusahaan ini mengalami kesulitan serius karena investasi mereka saat ini diperkirakan tidak menghasilkan pengembalian yang lebih besar dari biaya modal. Dan hal ini mengakibatkan profitabilitas ditaksir lebih rendah dari saat ini. Perusahaan dengan rasio PB tinggi dan PE rendah diharapkan masih melaporkan laba sisa positif meskipun laba menurun. Perusahaan ini masih menghasilkan investasi produk, yaitu dengan nilai sekarang yang masih positif, namun dalam tahap penurunan. Dan yang terakhir, perusahaan dengan PB rendah dan PE tinggi ini dinilai tidak mampu menghasilkan nilai investasi yang positif. Namun, profitabilitas diharapkan akan lebih meningkat dibandingkan dengan saat ini. Subbab selanjutnya, kekuatan laba dan peramalan untuk tujuan penilaian. Kekuatan laba. Kekuatan laba mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Dengan beberapa pengecualian, kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Model penilaian berbasis akuntansi mencakup kapitalisasi laba, di mana kapitalisasi ini melibatkan penggunaan faktor atau pengganda yang mencerminkan biaya modal dan resiko dan pengembalian yang diharapkan di masa depan. Banyak
analisis laba dan laporan keuangan ditujukan untuk menentukan daya laba. Mengukur kekuatan laba. Kekuatan laba merupakan konsep yang berasal dari analisis keuangan, bukan akuntansi. Nah, konsep ini melihat stabilitas dan daya tahan laba serta komponen laba. Laporan keuangan digunakan untuk menghitung kekuatan laba. Penghitungan ini membutuhkan pengetahuan, penilaian, pengalaman, dan perspektif. Laba merupakan pengukuran yang paling andal dan relevan untuk tujuan penilaian. Meskipun penilaian berorientasi pada masa depan, analis harus mengevaluasi relevansi kinerja operasi aktual dan memberikan suatu perspektif atas aktivitas operasi di mana analis dapat mengestimasi kinerja masa depan. Rentang waktu kekuatan laba. Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah menggunakan laba rata-rata atau kumulatif selama beberapa tahun. Rentang waktu untuk mengukur kekuatan laba yang diinginkan berbeda tergantung industri dan faktor lain. Nah, rentang waktu untuk menghitung laba rata-rata umumnya adalah 5 tahun hingga 10 tahun. Menyesuaikan laba bersaham. Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba. Setiap pos pendapatan dan beban merupakan bagian dari pengalaman operasi perusahaan. Masalahnya adalah pada tahun yang mana kita menempatkan pos tersebut saat menghitung kekuatan laba. Pada kasus tertentu, analisis laba mungkin terbatas pada jangka pendek. Pos pada serangkaian laba jangka pendek disesuaikan jika lebih terkait pada periode sebelumnya. Jika hal ini dilakukan dengan basis per saham, setiap pos harus disesuaikan terhadap dampak pajak dengan menggunakan tarif pajak perusahaan. Kecuali jika terdapat tarif pajak tertentu, seluruh pos juga harus dibagi dengan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham. Peramalan laba. Bagian utama analisis laporan keuangan dan penilaian adalah peramalan laba. Dari perspektif analisis, evaluasi singkat laba sangat terkait dengan peramalan laba. Hal ini disebabkan ramalan laba yang relevan melibatkan analisis komponen laba dan penilaian mereka di masa depan. Peramalan laba mengikuti analisis komponen laba dan melibatkan pembuatan estimasi laba masa depan. Mekanisme peramalan laba. Peramalan mengharuskan kita untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Peramalan juga mendapatkan manfaat dari pemisahan. Pemisahan melibatkan penggunaan laba berdasarkan lini produk atau segmen dan terutama berguna jika segmen tersebut memiliki perbedaan risiko, profitabilitas, atau pertumbuhan. Yang kedua yaitu elemen peramalan laba. Elemen pada peramalan laba adalah memeriksa kewajaran ramalan. Untuk tujuan ini, seringkali digunakan angka pengembalian investasi modal. Jika ramalan laba menghasilkan pengembalian yang sangat berbeda dengan pengembalian masa lalu atau pengembalian industri, kita harus menilai kembali ramalan dan prosesnya. Pengembalian investasi modal tergantung dari laba, sementara laba sendiri merupakan produk kualitas manajemen dan manajemen aktiva. Kualitas manajemen. Dibutuhkan manajemen yang memiliki akses ke berbagai sumber daya untuk menghidupkan aktiva melalui penggunaannya efisien dan menguntungkan. Lalu manajemen aktiva. Perusahaan membutuhkan aktiva untuk mengembangkan operasi. Kelangsungan serta keberhasilan ramalan pertumbuhan bergantung pada sumber pendanaan dan dampaknya terhadap laba. Yang ketiga yaitu melaporkan peramalan laba. Peramalan manajemen berbeda dengan peramalan yang dilakukan oleh analis keuangan. Kendala peramalan tergantung pada akses informasi dan asumsinya.
SEC merekomendasi agar peramalan ini disajikan dalam format laporan keuangan dan disertai dengan informasi yang cukup bagi para investor untuk menilai keandalan. SEC memiliki aturan safe harbor yang melindungi perusahaan dari tuntutan hukum jika prediksi mereka tidak menjadi kenyataan. Laporan interim untuk pengawasan dan revisi estimasi laba. Menilai kekuatan pendapatan atau perkiraan pendapatan suatu perusahaan tergantung pada perkiraan kondisi masa depan perusahaan itu sendiri yang tidak dapat diverifikasi. Sedangkan laporan interim sendiri adalah sumber informasi yang berharga untuk memantau kinerja suatu perusahaan. Laporan interim itu biasa diterbitkan setiap 3 bulan sekali yang berguna untuk merevisi perkiraan kekuatan penghasilan dan perkiraan pendapatan. Penyesuaian akhir akuntansi. Penyesuaian pada akhir tahun seringkali memakan waktu, rumit, dan mahal. Contohnya seperti pengakuan pendapatan, menentukan biaya persediaan, atau mengalokasikan overhead. Sedangkan penyesuaian pada periode interim terkadang ada data yang diperoleh itu kurang lengkap, yang kemudian juga bisa menyebabkan ukuran pendapatan yang kurang akurat. Oleh karena itu, meskipun sudah disesuaikan pada periode interim, data perusahaan harus tetap disesuaikan dengan periode pada akhir tahun, sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Aktivitas usaha musiman. Aktivitas musiman terjadi pada periode interim yang seringkali tidak merata. Contohnya seperti biaya iklan, penelitian, pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal ini nantinya akan menciptakan suatu distorsi atau penyimpangan dalam biaya perbandingan pendapatan interim. Selain itu juga bisa menyebabkan masalah bagi alokasi biaya yang akhirnya bisa menjadi diskresioner atau bebas. Jika biaya ini bervariasi pada sampai penjualan, seperti contoh tadi biaya iklan dan lain sebagainya itu bervariasi sampai pada penjualan, maka masalah pelaporan juga akan terjadi. Masalah pelaporan itu nanti akan meluas sampai ke pengalokasian biaya tetap di seluruh periode interim. Selanjutnya ada metode pelaporan menyeluruh atau terintegritas. Laporan interim umumnya dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan persyaratan pelaporan tahunan. Laporan triwulanan sendiri merupakan bagian integral sepanjang tahun yang membutuhkan akrual pendapatan dan pengeluaran di seluruh periode interim. Nah, kerugian biasanya itu dalam periode interim itu tidak ditangguhkan setelah periode. Namun, jika ada pos luar, itu biasanya malah dilaporkan pada periode interim saat terjadinya sesuatu tersebut. Contohnya seperti likuidasi persediaan LIFO yang tidak dipertimbangkan untuk periode interim, tetapi malah sebaliknya, hanya penurunan permanennya saja yang dicatat dalam laporan interim. Persyaratan pelaporan interim SEC. SEC itu adalah Securities and Exchange Commission atau Komisi Sekuritas dan Bursa Efek yang ada di Amerika Serikat, atau kalau di Indonesia itu sama dengan IDX. SEC itu sangat tertarik dengan pelaporan interim, maka ada beberapa persyaratan pelaporan untuk laporan sementara yang diajukan ke SEC. Persyaratan utama tersebut meliputi yang pertama, perbandingan data laporan laba rugi interim dari tahun ke tahun. Laporan arus kas dari tahun ke tahun. Yang ketiga ada informasi pro forma tentang kombinasi bisnis yang dicatat sebagai pembelian. Yang keempat ada analisis naratif manajemen atas hasil operasi dengan penjelasan tentang perubahan pendapatan dan beban selama periode interim. Yang kelima ada mengungkapkan laporan penyesuaian pendapatan yang tidak biasa atau perubahan auditor. Pengungkapan ini diyakini dapat membantu pengguna untuk memahami aktivitas bisnis perusahaan dan memperkirakan tren aktivitas bisnis lintas periode secara tepat waktu. SEC sangat tertarik dengan laporan
interim karena hal itu. Mereka merasa itu bisa membantu pengguna untuk memahami aktivitas bisnis perusahaan dan tren aktivitas bisnis selama setiap 3 bulan sekali. Analisis implikasi laporan interim. Implikasi laporan interim. Dalam analisis, tidak selamanya itu benar. Bahkan kadangkala ada kesalahan dalam estimasi dan kebijakan yang melekat pada laporan. Hal ini bisa terjadi karena keterlibatan auditor dan laporan interim yang terbatas, sehingga mengurangi keandalan mereka terhadap laporan keuangan tahunan yang diaudit. Oleh karena itu, analisis seringkali menekankan pada pendapatan interim itu digunakan sebagai ukuran kinerja interim. Selain itu, juga jumlah kumulatif tahun itu dimasukkan pada penghasilan kuartal akhir tahun. Dan laporan interim itu lebih menekankan pada pendapatan yang digunakan sebagai ukuran kinerja dari perusahaan pada selama 3 bulan terakhir. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.